Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melissa Chelsea dengan NPM 2140703035. Pengambilan keputusan legal etis. Pengertian. Pengambilan keputusan legal etik adalah cara mengambil keputusan dari suatu permasalahan yang disesuaikan dengan keabsahan suatu tata cara pengambilan keputusan baik secara umum ataupun secara khusus. Model pengambilan keputusan etik. Menurut Cozier dan kawan-kawan 2008, 1. Mengidentifikasi fakta dan situasi spesifik. 2. Menerapkan prinsip dan teori etika keperawatan. 3. Mengacu kepada kode etik keperawatan. 4. Melihat dan mempertimbangkan kesesuaiannya untuk klien. 5. Mengacu pada nilai yang dianut. 6. Mempertimbangkan faktor lain seperti nilai, kultur, harapan, komitmen, penggunaan waktu, pengurangannya, pengalaman, ketidaktahuan atau kecemasan terhadap hukum, dan adanya loyalitas terhadap publik. Menurut Pater dan Perry 2010, menunjukkan maksud baik, mempunyai anggapan bahwa semua orang mempunyai maksud yang baik untuk menjelaskan masalah yang ada. 2. Mengidentifikasi semua orang penting, menganggap bahwa semua orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan merupakan orang penting dan perlu didengarkan pendapatnya. 3. Mengumpulkan informasi yang relevan. Informasi yang relevan meliputi data tentang pemilihan klien, sistem keluarga, diagnosis dan prognosis medis, pertimbangan sosial, dan dukungan lingkungan. 4. Mengidentifikasi prinsip etik yang dianggap penting. 5. Mengusulkan tindakan alternatif melakukan tindakan terpilih. Tahap-tahap pengambilan keputusan. 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Mengumpulkan data masalah. 3. Mengidentifikasi semua pilihan atau alternatif. 4. Memikirkan masalah etis secara berkesinambungan. 5. Membuat keputusan. 6. Melakukan tindakan yang mengkaji keputusan dan hasil evaluasi tindakan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan legal etik. Pertama, tingkat pendidikan. Rhodes 1985 berpendapat bahwa semakin tinggi latar belakang pendidikan perawat akan membantu perawat untuk membuat suatu keputusan etis. Kedua, pengalaman. Perawat yang sedang menjalani studi tingkat sarjana menunjukkan bahwa pengalaman yang lalu dalam menangani masalah-masalah etika atau dilema etik dalam asuhan keperawatan dapat membantu proses pembuatan keputusan yang beretika. Ketiga, faktor agama dan adat istiadat. Agama serta latar belakang adat istiadat merupakan faktor utama dalam membuat keputusan etis. Setiap perawat disarankan memahami nilai yang diyakini maupun kaidah agama yang dianutnya. Keempat, komisi etik. Komisi etik keperawatan memberi forum bagi perawat untuk berbagi perhatian dan mencari solusi pada saat mereka mengalami dilema etik yang tidak dijelaskan oleh Dewan Etik Kelembagaan. Kelima, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang kesehatan telah mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memperpanjang usia manusia dengan ditemukannya berbagai mesin mekanik kesehatan. Teori dasar pembuatan keputusan etis. Teleologi berasal dari bahasa Yunani telos berarti akhir, merupakan suatu doktrin yang menjelaskan fenomena berdasarkan akibat yang dihasilkan atau konsekuensi yang dapat terjadi. Deontologi berasal dari bahasa Yunani deon berarti tugas. Prinsip teori ini pada suatu aksi atau tindakan dan menekan pada nilai moralnya serta tindakan secara moral benar atau salah. Prinsip moral atau yang terkait dengan tugasnya harus bersifat universal dan tidak kondisional.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.